الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai nikmat dan karunia dari Allah tabaraka wa taala kita berada pada Jumat yang pertama di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriyah. Semuanya adalah kemudahan dari Allah tabaraka wa taala. Semuanya karena nikmat dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kita kaya, bukan karena kita memiliki pangkat dan kedudukan, bukan karena kita kuat, tetapi semuanya itu adalah kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang dimana pada setiap malamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyampaikan kita pada bulan Ramadan, di mana tatkala mungkin tetangga kita, ada di antara saudara kita yang mereka telah mendahului dan telah meninggal dunia, apakah sebelum masuknya Ramadan, atau sehari sebelum Ramadan, atau sehari setelah Ramadan, atau 2 hari setelah Ramadan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa syukur kita adalah dengan mewujudkan apa yang di dalam bulan Ramadan itu dianjurkan dan dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk melakukannya. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya di antara amalan yang sangat dianjurkan bagi seorang muslim ketika dia berada di dalam bulan Ramadan adalah dia memperbanyak untuk membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran padanya sebagai hidayah dan petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hidayah wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya para salaf, orang-orang terdahulu, di dalam bulan Ramadan sangat memberikan perhatian yang berlebih kepada Al-Quran. Oleh karena itu dinukilkan dari para salaf kita bahwasanya ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu setiap malamnya. Yang dinukilkan dan diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap harinya itu 30 juz selama bulan Ramadan. Apabila ditotalkan maka berarti 30 kali khatam Utsman radhiyallahu taala anhu di dalam membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Dan kita mengetahui siapa Utsman radhiyallahu taala anhu, Khalifah Ar-Rasyid yang ketiga, yang dia sudah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam syurga. Akan tetapi beliau tetap memperbanyak amalnya, akan tetapi beliau senantiasa untuk bersemangat di dalam melakukan ketaatan, sehingga pada bulan Ramadan setiap hari beliau khatam 30 juz membacanya. Begitupun juga dinukilkan dari Al-Aswad ibnu Yazid radhiyallahu taala atau rahimahullahu taala bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran itu setiap 2 hari sekali. Ini yang dilakukan oleh Al-Aswad ibnu Yazid rahimahullahu taala. Artinya setiap hari beliau membaca 15 juz Al-Quran. Begitupun juga pada hari berikutnya beliau membaca 15 juz dari Al-Quran sehingga khatam sekali dalam 2 hari. Begitupun juga Sa'id ibnu Jubair rahimahullahu ta'ala
beliau membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 hari sekali. Begitupun juga dengan Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibnu Ismail rahimahullahu ta'ala, seorang imam, seorang ahli hadis. Beliau mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari di bulan Ramadan itu 1 kali. Artinya selama bulan Ramadan beliau mengkhatamkan 30 kali khatam Al-Quran. Masya Allah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu mereka orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, akan tetapi juga mereka barengi dengan amalan. Dan yang lebih menakjubkan bagi kita semuanya, apa yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Idris Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Bayangkan ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sehari beliau mengkhatamkan 2 kali khatam membaca Al-Quran. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, bahwasanya bulan Ramadan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan adalah bulan untuk mempergiat, untuk bersemangat di dalam membaca Al-Quran, begitupun juga di dalam memberikan makan kepada orang lain. Oleh karena itu para salaf, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika sudah masuk di bulan Ramadan, maka kebiasaan mereka adalah menghentikan seluruh pelajaran mereka, kemudian menghadapkan diri dan fokus kepada Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki majlis untuk menyampaikan hadis, akan tetapi di bulan Ramadan beliau hentikan majlis ilmunya, beliau hentikan majlis hadisnya, dan beliau memfokuskan diri kepada Al-Quran. Begitupun juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau apabila sudah masuk kepada bulan Ramadan, maka beliau meninggalkan seluruh amalan ibadah yang sunnah lainnya, maka beliau konsentrasi menghadapkan diri untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu kita tidak sebanyak ilmu mereka, akan tetapi kita bisa untuk mencontoh mereka, orang-orang yang terdahulu di dalam keimanan dan di dalam ketakwaan, untuk kita bersemangat juga di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jangan menjadi penghalang pekerjaan kita, jual beli kita. Apabila ada waktu yang luang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni kita, dibandingkan kita lebih asik untuk berbicara dengan sesama manusia yang mungkin saja pembicaraan tersebut membawa kepada dosa dan yang lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW beliau mengatakan bahwasanya siapa yang membaca Al-Quran 1 ayat saja, 1 huruf saja, maka dia akan diberikan pahala 10 kali lipat. Dan Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tidak, akan tetapi alif 1 huruf, kemudian lam 1 huruf, kemudian juga mim 1 huruf. Maka alif lam mim yang kita baca itu berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Maka bagaimana lagi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan sudah membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita, akan tetapi kita masih lalai, akan tetapi kita beranggapan nantilah. Ini masih di awal Ramadan, nanti sudah sampai dia di pertengahan Ramadan. Oh, ini masih di pertengahan Ramadan, nantilah di akhir Ramadan, 10 hari terakhir saya akan bersungguh-sungguh, saya akan semangat di dalam mengkhatamkan Al-Quran. Terkadang dia tidak tahu bahwasanya malaikat maut sudah menanti dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala,
selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan kesempatan tersebut, manfaatkan kesehatan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita berada di bulan Ramadan, di mana pintu-pintu syurga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah tabaraka wa taala, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga musuh kita yang nyata, yaitu asyaitan dengan bala tentaranya, itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masihkah ada di antara kita yang tidak mau untuk menghadapkan diri kepada kebaikan dan kepada ketaatan? Masihkah ada di antara kita yang larut di dalam dosa dan kesalahan, padahal dia sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu wajar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan orang-orang yang dia memasuki bulan Ramadan tetapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Raghiba anfu rajulin adrakahu Ramadan summan salakha wa lam yughfar lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di atas mimbar. Doa Nabi, celaka seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan namun Ramadan keluar dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diaminkan oleh malaikat Jibril, amin amin amin. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa adalah manusia yang terbaik yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan yang mengaminkan juga adalah malaikat yang terbaik yaitu malaikat Jibril. Didoakan orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khatib mengajak seluruh yang hadir untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini, karena bisa saja kesempatan itu tidak terulang untuk kedua kalinya, dan kita tidak pernah mengetahui sampai kapan usia kita, sampai kapan umur kita. Apakah pada tahun berikutnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, maka mari kita memanfaatkan setiap detik dari bulan Ramadan ini, karena dia akan cepat berlalu. Sekarang kita masih merasakan di awal Ramadan, akan tetapi beberapa saat lagi Ramadan itu akan meninggalkan kita. Oleh karena itu beruntung orang-orang yang pandai memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan dunia ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, adapun perdagangan kita, adapun pekerjaan kita, maka itu semuanya akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh yang kita lakukan, adalah ketaatan yang kita kerjakan selama di kehidupan dunia ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, apabila seseorang meninggal dunia, maka dia diikuti oleh tiga. Yang pertama oleh keluarganya, yang kedua oleh hartanya, yang ketiga oleh amalnya. Adapun yang dua pertama, yaitu keluarga dan hartanya, dia akan kembali lagi ke tempatnya masing-masing.
keluarga tidak akan menemani kita di alam kubur, harta tidak akan menemani kita di alam kubur. Siapa yang menemani kita? Yang menemani kita ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kita lakukan di kehidupan dunia. Oleh karena itu, apabila amalan kita baik, maka dia akan menjadi kebaikan bagi kita di alam kubur yang menemani kita sampai kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila amalan yang kita lakukan adalah amalan keburukan selama di kehidupan dunia, maka dia juga yang akan menemani kita sampai kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala menghadapkan hati kita untuk bersemangat di dalam memanfaatkan bulan Ramadan, membaca Al-Quran, berinfak, sedekah dan yang lain sebagainya. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan pada khutbah yang pertama tadi, ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran pada setiap malam. Ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap harinya. Itu semua menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini ma'asyiral muslimin, disadari atau tidak, diakui atau tidak, maka jawalat atau HP yang ada di tangan kita memang melalaikan kita semuanya. Apabila kita tidak benar-benar minta bantuan kepada Allah, hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan pun akan kita habiskan dengan memainkan HP kita yang ada di tangan dibandingkan kita membaca Al-Quran, dibandingkan kita menghatamkan Al-Quran. Disadari atau tidak, kita memang betul-betul harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada Allah, minta taufik kepada Allah. Karena kita tidak kurang ilmu, kita tidak kurang pengetahuan, tetapi yang kurang bagi kita semuanya adalah pengamalan dan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, membimbing hati kita, membimbing raga kita agar kita bisa untuk memanfaatkan Ramadan yang ada pada tahun ini dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk khatib pribadi, begitupun juga untuk kaum muslimin yang mendengarkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.